Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif UPT SDN Projo 1 Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Projo 1, yang saya hormati CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar, dan Bapak Ibu Guru UPT SDN Projo 1. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat bersama di sini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Imam Musta'in. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari UPT SD Negeri Projo 1 dan juga rekan-rekan CGP Angkatan 9 yang hebat, yang luar biasa dari UPT SD Negeri Projo 1. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif, yang mana diseminasi ini adalah implementasi dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4 ini. Nah, itu memang di situ ada beberapa budaya positif yang mereka pelajari dan perlu disampaikan ke kita semua. Jadi apa tahu budaya positif itu? Baik, nanti akan kita dengarkan paparan dari rekan-rekan CGP tentang implementasi budaya positif di lembaga kita. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang budaya positif ini nanti mohon didengarkan, dipahami, dan nanti jika ada yang kemungkinan belum memahami, tolong ditanyakan. Kenapa kalau seperti itu? Supaya nanti kita benar-benar bisa menerapkan budaya positif yang ada di lembaga kita. Jadi budaya positif itu nggak usah dikongkon aja. Itu nanti bisa akan merasuk ke dalam jiwa warga sekolah. Bukan hanya siswa nih, tapi juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah, penjaga, dan lain-lain. Semua warga sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti untuk diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh rekan-rekan CGP Angkatan 9. Monggo sampaikan, diseminasikan apa yang panjenengan pelajari di PGP 9. Semoga ini nanti bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, membuat lembaga kita bisa tambah maju, tambah jaya. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk teman-teman CGP Angkatan 9
Ini masih 1.4, masih ada 2 modul lagi yang perlu diselesaikan. Dan untuk teman-teman yang belum, monggo ini sedang terbuka untuk pendaftaran angkatan 11. Silakan nanti segera mendaftar. Oke. Dari saya cukup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu desiminasi atau acara inti dari kegiatan ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada CGP Angkatan 9. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala UPT SD Negeri Projo 1 yang kami hormati, beserta Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Projo 1 yang kami hormati pula. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mendesiminasikan, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Karena ini judulnya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, berarti ini sudah pernah saya lakukan. Jadi ini nanti akan didesiminasikan atau nantinya akan ditularkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Di sini kita sama-sama untuk belajar di tas saya lahirkan. Jadi dalam konsep inti budaya positif ini yang akan kita pelajari nanti adalah untuk perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol guru, dan terakhir yaitu keyakinan kelas, dan yang kita selesaikan dengan metode menggunakan segitiga restitusi. Apakah itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya yaitu para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang biasanya kita lakukan, ternyata tidak semuanya benar. Yang pertama yaitu dari guru yang mengontrol murid, bukan salah tapi belum benar. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ikuti bahwa berpihak dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ikuti bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini semuanya sering saya lakukan sehari-hari dulu dan sekarang masih iya. Kenapa? Karena pada teori ini kan teori. Saya juga berusaha untuk menghilangkan ini, tapi pada kenyataannya apa yang kita lakukan atau yang terjadi pada sekolah ini bisa saja berbeda, tergantung situasi dan kondisi. Kemudian kita menuju ke simulasi respon dan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan itu bisa sama, ternyata kebutuhannya kita berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak perlu saya jelaskan, pasti Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana perbedaannya itu. Kita mencoba mengubah orang agar
pandangan sama seperti kita. Susah sekali itu. Padahal kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang kita tentang dunia. Setiap orang mempunyai pandangan tentunya yang berbeda. Belum tentu pandangan kita sama juga dengan orang lain. Perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku yang buruk itu kita belum tahu buruknya itu karena apa. Seharusnya semua perilaku itu mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, rumah sangku. Saya bisa mengontrol anak-anak. Padahal anak-anak tidak bisa dikontrol oleh kita. Anak-anak tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata keberhasilan dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya jika dulu menang atau kalah, sekarang kita berpikir selalu menang, dan menang. Jadi intinya kita itu harus pede. Hasilnya bagaimana, yang penting pede. Dirose kembali sama. Apakah itu disiplin positif? Nah, dari sini kita diawali dari disiplin yang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Susah membuatnya? Susah. Apakah kita boleh memberikan penghargaan kepada murid? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena jiwanya anak-anak itu pengennya mendapatkan penghargaan. Terus tugasnya kita adalah menghilangkan bagaimana supaya bisa timbul motivasi intrinsik dari siswa kita biar melakukan sesuatu. Disiplin positif ada pada diri mereka sendiri atau motivasi dari dalam dirinya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan siswa yang disiplin diri secara intrinsik sehingga mereka berperilaku yang lebih baik. Munine gampang tapi kenyataannya angel. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah disimbolkan, disemboyankan di mana-mana sekarang, yaitu semuanya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Munine nggih enak, namun beriman dan bertakwa mentinten dinyanyikan, diterapkan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreativitas, dan juga bernalar kritis. Saya kira di sekolah kita ini semua sudah kita terapkan. Yang susah itu apa? Bukan menerapkannya, tapi menerapkannya secara terus-menerus, secara kontinu itu yang susah. Ngawalinya gampang, tapi meneruskannya itulah yang menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar maju dan maju. Dari program pendidikan dasar yang diambil yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan yang tinggi, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang perlu kita munculkan kepada anak-anak kita. Jangan cuma guru yang bersemangat, anak-anaknya yang lempem. Life skill dapat dipercaya, bisa lulus hati, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Insya Allah semua Bapak Ibu guru sudah memberikan apa yang terbaik bagi dirinya kepada para siswa.
Nah, kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa sajakah kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Sama seperti pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Bertahan hidup yaitu tentang makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kedua, kebutuhan tentang kasih sayang, yaitu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu merupakan bagian kasih sayang. Jadi kadang anak yang nakal mencari perhatian orang, mungkin dia lagi membutuhkan kasih sayang kepada kita. Kedua, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah pada dirinya. Bisa juga, misalkan si Rizky diutus membuat bunga, dia nggak mau, dia pinginnya gayanya mobil, berarti dia membutuhkan juga kebebasan. Penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Dan yang terakhir yaitu dimiliki oleh semuanya, tentang bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia yang sudah saya terangkan di depan tadi. Motivasi dari perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu yang berasal dari luar, dan motivasi intrinsik yang terjadi yang berasal dari diri sendiri. Motivasi ekstrinsik yaitu biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan bocah-bocah datang tepat waktu, tapi motivasinya masih intrinsik dan gak dukung baru Lisa, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, ulangan dapat 100, sinau kewenangan, tapi aslinya biar besok diberi jajan oleh Bu Melisa. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik yang perlu kita tumbuhkan pada jiwa anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mau belajar karena kemauannya sendiri, mau datang datang tepat waktu karena kemauannya sendiri. Semua ada dalam dirinya mereka sendiri. Itu yang saya rasa sangat sulit sekali untuk menumbuhkannya. Nah, sekarang kita harus mengetahui perbedaan dari hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Apa yang sudah kita lakukan itu termasuk apakah itu? Jika Bapak Ibu membaca yang ada di layar ini, saya kira semuanya sudah pernah kita lakukan. Tidak mungkin kita terus-menerus melakukan hukuman, tidak mungkin kita hanya melakukan konsekuensi, tetapi lebih baik lagi kalau kita bisa menyelesaikan masalah melalui dengan restitusi. Boten usah kula baca nggih, pun pinter maca. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang bagaimanakah itu nanti akan ada di slide selanjutnya. Yang kedua adalah posisi pemantau. Ketiga, pembuat terasa bersalah. 4, posisi sebagai teman. Dan terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan dari 5 posisi kontrol tersebut yang sering kita jumpai pada siswa-siswi kita.
Misalkan di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini masih banyak terjadi pada siswa di Meronjo 1. Nah, contoh penerapan posisi kontrolnya sama Bu Mensa, diutus hormat bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol penghukum. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah, yaitu Bapak Ibu guru bilang begini beberapa kali, Bapak Ibu harus mengingatkanmu, kamu selalu saja mengecewakan. Berarti itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi selanjutnya yaitu jika ada murid yang tidak menggunakan atribut lengkap. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Itu adalah posisi sebagai teman. Lanjutnya posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, itu adalah posisi sebagai pemantau. Dan terakhir yang diharapkan, kita semua bisa berada atau menempatkan diri pada posisi manajer. Bagaimanakah itu? Yaitu menumbuhkan kesadarannya dari siswa itu sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Setelah Bapak Ibu mendengar dan membaca apa yang ada di slide ini, saya kira Bapak Ibu langsung bisa menilai dirinya sendiri. Oh alah, ternyata saya sudah pernah melakukan semuanya, tetapi saya harus melakukan perbaikan dan saya harus bisa memposisikan sebagai posisi nopo G? Manajer G. Nah, kalau dari tadi saya saja yang ngoceh, sakniki monggo panjenengan semua yang membantu saya menjawab, jadi nanti bisa tahu saya sedang memposisikan diri sebagai apa. Contoh pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi sebagai betul pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi sebagai apakah? Nopo? Penghukum, betul. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nopo buada? Posisi kontrolnya? Betul sekali, Bipa sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Posisi kontrol sebagai teman. Betul, baik, pintar di Pak Ibu di Meronjo 1. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, yaitu posisi sebagai pemantau. Nah, kira-kira ini semua sudah pernah kita lakukan toh Bu? Pak? Iya, betul. Kita semua melakukan ini, tapi mulai dari sekarang kita berusaha dan mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Betul. Selanjutnya kita akan sampai pada hampir akhir dari diseminasi ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nopo nggih wau keyakinan kelas? Segera nggak usah berdoa. Nah, inilah kenapa kok harus keyakinan kelas tidak peraturan kelas. Jika keyakinan kelas itu dibuat kesepakat antara murid dan juga guru. Kalau peraturan kelas itu mungkin saja dibuat oleh satu pihak saja. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, yaitu dari semuanya yang ada, dibuat dengan pernyataan yang positif tanpa ada kata larangan, singkat agar mudah
diingat dan juga dimengerti. Nah, seketika restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jika menanyakan keyakinan ini maka sudah tidak bisa mengelak lagi. Contoh, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Makanya di sini diseminasi saya tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya harap nanti mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya. Kemudian kita tempelkan. Jadi kita foto atau kita video mulai dari cara pembuatannya sampai dengan hasilnya sebuah keyakinan kelas. Nah, ini contoh penerapan. Ulangi ya, ini yang sudah kemarin saya buat. Iya, kenapa hari ini masih datang terlambat? Oh iya, kalau tidur terlalu malam itu bagus apa tidak? Tidak, maka besok kenapa berarti Mas Ridho? Agar? Iya, kalau tidak kesiangan berarti Mas Ridho bisa datangnya lebih awal. Kalau datang terlambat pasti ada konsekuensinya loh. Iya, Mas Ridho masih ingat? Apa coba? Iya, besok Mas Ridho melakukan apa lagi berani? Diulangi lagi apa tidak kalau datangnya terlambat? Tidak, iya jawab. Iya, sekarang Mas Ridho boleh masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Jangan lupa besok tidak boleh datang terlambat lagi. Nah, dari video di sini, di video yang sudah kita lihat tadi, ini bukan hanya sebagai posisi manajer, tapi gurunya juga memposisikan diri sebagai pemantau. Karenanya masih menanyakan keyakinan dan juga konsekuensinya. Jika di posisi manajer hanya pada stop sampai dengan pemahaman dirinya anak yang muncul dari diri anak itu sendiri. Tapi apakah bisa atau diterapkan posisi manajer itu? Ya, kita kan masih belajar. Itu yang kan di posisi manajer itu kan masih teorinya. Jadi kita berusaha di sini intinya. Jika nantinya pada kenyataannya kita belum bisa menjadi posisi manajer, setidaknya kita bisa berada di posisi yang di atasnya lah. Bawahnya manajer, tidak apa-apa. Kalau EKB jadi manajer jadi apa anak-anak kita gitu. Gak apa-apa, santai saja. Nah, ini adalah wujud nyatanya keyakinan kelas di kelas 1. Makanya di sini saya tadi judulnya adalah menularkan budaya positif. Jadi tidak hanya mendengarkan saya ngoceh di sini, tetapi budaya positif yang ada ini yang sudah saya lakukan bisa diterapkan kepada teman-teman yang ada di Meronjo 1. Diturun yang baik-baiknya saja, yang jelek-jeleknya nggak usah. Iya, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan tentang penerapan budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tunggu tentang
wujud aksi nyata dari Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Nanti saya bantu untuk membuat dokumentasinya. Sekiranya itu dari saya, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.